Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna amsayna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat, para santriwati, para ustazah, semua yang hadir pada majelis ilmu yang kita cintai ini, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah masih meletakkan kita di tempat yang terbaik pada saat yang baik, yang mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi amal yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang pertama dulu kita sudah membahas tentang bab ikhlas. Lalu pertemuan kedua kita membahas bab yang berbicara tentang taubat. Pada pertemuan yang ketiga ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah as-sabru, yaitu kesabaran. Jadi yang pertama dulu adalah ikhlas, yang kedua taubat, yang ketiga sabar. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kitab yang kita akan baca ini perihal masalah sabar atau sabar. Di awal Syekh Yasir Abdurrahman di dalam kitabnya ini menulis min sunanil kaun. Jadi ada di antara sunnatullah yang ada di muka bumi ini. Jadi apa hubungan antara sabar dengan sunnatullah yang Allah ciptakan di dalam kehidupan kita ini? Disebutkan di sini al-intizaru wal musabaratu khisalun tattasiqu ma'a sunanil kaun. Menanti wal musabarah dan sabar, khisalun merupakan karakter atau sifat yang tattasiqu ma'a sunanil kaun, yang sejalan seiring dengan sunnatullah yang ada di muka bumi. Apa yang sesuai dengan sunnatullah tadi? Yaitu al-intizar wal musabarah, menanti atau menunggu atau sabar. Itu adalah sebuah sikap atau sifat yang sejalan dengan sunnatullah. Nah, seperti apa penjelasannya? Fazzar'u la yanbutu sa'atal budhri. Bahwa apa yang kita tanam, kalau ibu-ibu misalnya menanam biji jagung atau menanam pucuk ubi lah ya. Karena saya tengok memang banyak pucuk ubi di daerah kita. Dan wajah-wajahnya memang penyuka pucuk ubi nampaknya. Jadi ketika kita menanam pucuk ubi, apakah pada saat itu akan langsung tumbuh atau memerlukan waktu? Memerlukan waktu. Nah, artinya
saat kita menanam, kita menanti masa beberapa bulan untuk bisa dipanen. Nah, wal janinu yazallu fi batnil hamili syuhuran hatta yastawiya khalquh. Begitu juga janin, dia akan berada di dalam rahim ibunya beberapa bulan sampai nanti ia sempurna penciptaannya. Jadi tak langsung keluar, ya. Setelah tes spek, kira-kira besok paginya lahiran apa tidak? Tidak. Ya, kecuali kalau tes speknya sudah 9 bulan 10 hari. Tapi biasanya 9 bulan 10 hari tak perlu tes spek lagi. Jadi artinya apa? Janin yang ada di perut ibunya itu akan menetap di perut ibunya, di dalam rahim ibunya sampai sempurna waktunya atau sempurna penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ibu-ibu sekalian, Allah memberitahukan kita melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini atau menciptakan alam dalam masa 6 hari. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam masa 6 hari. Kemudian janin yang ada di dalam rahim ibunya menanti waktu. Kemudian apa yang kita tanam tidak bisa langsung tumbuh. Artinya apa? Memerlukan waktu, dan memerlukan waktu inilah yang disebut dengan kesabaran. Jadi tidak yang namanya musabarah itu ada masa kita menanti untuk nanti mendapatkan hasil. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah. Maka hendaklah engkau bersabar, dan karena kesabaranmu ini akan dinilai dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terlebih dahulu kata kunci tentang sabar. Jadi bisa jadi kita sakit. Nah, sakit menuju kesembuhan itu butuh waktu. Bisa jadi sekarang kita dililit oleh masalah, untuk lepas dari masalah itu butuh waktu. Bisa jadi sekarang kita dililit oleh hutang, untuk menunaikan hutang tadi butuh waktu. Nah, maka kebutuhan terhadap waktu yang tidak bisa simsalabim ini sejalan dengan sunnatullah, dan disitulah sesungguhnya kesabaran. Nah, jadi kesabaran itu seiring berhubung kait dengan sunnatullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku sabar. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya, kesabaran ini ada beberapa penamaan dalam pembagiannya. As-sabru idza kana fi musibatin summiya sabran. Kesabaran kita apabila yang menimpa kita adalah musibah, lalu kita bertahan, ya. Kita bertahan, itulah yang disebut dengan sabar. Maka kesabaran kita di dalam musibah tadi itu yang disebut dengan sabar, dengan kata-kata sabrun, ya. Kemudian lawan dari kata sabrun itu adalah al-jaza'u, ya, berkeluh kesah. Jadi sabar dalam apabila musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, lalu kita mampu bertahan menghadapinya dengan apa adanya, maka itu dinamakan dengan sabar. Lawannya dinamakan dengan jaza. Jaza itu berkeluh kesah. Dah sakit pula balik. Berkeluh kesah dia. Apa biasanya yang ibu-ibu keluh kesahkan? Kredit tiap bulan ya enggak? Kalau udah datang tanggal sekian lah datang pula, tanggal sekian harus biasanya di awal bulan listrik lah, gas lah yang habis, atau uang
Itu biasanya keluh kesah. Nah, kalau berkeluh kesah yang demikian berarti lawannya adalah sabar. Nah, jadi nanti kita bahas apakah berkeluh kesah tidak boleh sama sekali nanti akan kita bahas. Nah, wa idza kana fil harbi, kesabaran apabila kita sedang berperang, berjihad di jalan Allah, lalu kita teguh dalam perjuangan tadi, kita tidak lari dari medan pertempuran, sabar dalam medan perjuangan tadi dinamakan dengan syaja'ah. Ya. Orangnya dinamakan dengan suja. Orang yang berani, sifatnya adalah berani. Jadi kalau dia kokoh, teguh dalam peperangan, itu kan namanya sabar juga. Tetapi sabar ini lebih identik namanya di dalam bahasa Arab atau di dalam istilahnya dinamakan dengan syaja'ah. Jadi kalau berani, kira-kira lawannya apa? Orang yang tak sabar di medan pertempuran kira-kira orang yang bagaimana? Pas nampak musuh langsung masuk dia ke dalam goni, dicampakkannya dirinya ke Sungai Siak. Atau dia sembunyi, ya, atau ya dia tidak menghadapi pihak musuh. Maka ini dinamakan dengan, ya, dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-jubnu. Al-jubnu itu adalah rasa atau pengecut. Maka dari kepengecutan inilah kita diajarkan oleh Nabi untuk berlindung kepada Allah. Ya, jadi dalam hadis yang diajarkan oleh Nabi kepada kita di antara doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min saya pun lupa. Ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari rasa ham. Hamun itu bisa kita terjemahkan secara sederhana maknanya keluh kesah, galau, ya. Nah, biasanya kalau lagi galau itu akan mudah untuk sedih. A'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajaz, ya, wal kasal. Ajazun apa artinya? Anak-anak santriwati, ajazun. Lemah. Kalau kasal? Malas. Nah, biasanya kalau orang sudah sedih, biasanya lemah tuh, Bu. Ya, sedih aja dia. Biasanya daya tahan tubuhnya akan melemah. Nah, kalau sudah lemah akhirnya bisa enggak sholat tahajud kalau sudah lemah? Ya, terpikir abang di seberang sana terus misalnya kan. Jadi dia akan lemah, akan malas. Lalu setelah itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Nah, biasanya kita kalau sudah lemah, kalau sudah malas akan muncul rasa jubun, pengecut. Ya. Wa minal jubni wal, kalau sudah pengecut ini muncul melahirkan sikap bakhil. Nah, kalau sudah bakhil apa yang terjadi? Ya, kalau kita bakhil, apa bahasa awaknya bakhil tuh ibu-ibu? Ya, pilih, ya, kalau bahasa Inggrisnya loke, ya, itu bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kalau sudah pelit, wa'udzubika minal bukhl, maka nanti akan muncul wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kita akan mudah terlilit oleh hutang. Kalau hutang sudah melilit, biasanya kita akan berada di bawah tekanan orang lain. Maka semuanya itu kita perlindungkan diri kita kepada Allah supaya kita selamat dari yang semua tadi. Maka ibu-ibu sekalian, para santriwati kami, baca doa ini di pagi hari dan di setiap sore hari supaya Allah selamatkan dari sikap al-jubun. Nah, kemudian ya, sabar dalam konteks ketika seseorang menahan amarah
itu namanya hilman. Ya. Hilman, hilmi, hilmun. Yang kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya bisa santun. Jadi orang yang santun, orang yang tidak, biasanya kalau marah itu kan keluar api di telinganya tuh, Bu. Ya, atau keluar asap biasa. Suami ibu-ibu begitu kalau marah. Kalau lagi emosi keluar ya kayak di iklan-iklan di TV itu. Jadi kalau mampu dia menahan amarah itu, wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang sabar menahan amarahnya ini dinamakanlah dia itu hilmun. Ya, orang-orang yang santun, orang-orang yang lembut, orang-orang yang tidak mudah marah. Karena biasanya kita akan menjauh dari orang yang pemarah. Iya nak, Bu? Iya. Kita tidak suka dengan orang-orang yang pemarah. Nah, lalu lawan dari hilm tadi itu ada namanya at-tazammur. Ya, at-tazammur itu adalah orang yang maaf cakap mulutnya kasar, ya, tangannya cepat tangan, atau apa istilahnya ringan tangan, suka apa namanya, sedikit salah langsung ditapu. Itu tazammur itu namanya. Ya, suka menendang. Na'udzubillah. Semoga kita terlindungi dari sifat yang demikian. Nah, maka semuanya itu dalam konteks kesabaran dan keseluruhan yang kita sebutkan dari nama-nama dari sikap-sikap tadi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177. Nah, ini anak-anak santriwati, apa ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 177 apa bunyinya? Was-sabirina fil, lah dibuka awalnya baru nyambung, ya. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sengaja saya bilang tadi untuk mengecoh, ya, tetapi rupanya tidak terkecoh. Nah, ibu-ibu jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diam aja kan saya sebut maghrib tadi. Berarti tidak fokus ibu-ibu nih. Lah nyambung kaji kah, Bu? Takbirlah dulu, Allahu Akbar. Saya sebut jamaah maghrib, diam aja. Sengaja tadi itu tapi diam aja, berarti tidak fokus ini. Ya. Kita fokuskan kembali. Nah, kesemuanya itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati orang-orang itu, ya, wasabirin, yaitu mensifati orang-orang yang bertakwa. Di antara karakteristik orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang wasabirina fil ba'sa, yaitu orang-orang yang sabar fil ba'sa, dalam musibah. Jadi yang sabar dalam musibah tadi dinamakan dengan sabar. Wad-dharra, dan mereka juga sabar dalam kefakiran, ya, kesulitan hidup, kemiskinan. Wahinal ba'si, dan mereka sabar ketika hinal ba's. Hinal ba'su itu maknanya adalah al-muharabah, ketika terjadi peperangan. Konteksnya pada waktu itu jihad fisabilillah. Nah, jadi kesemua yang kita sebutkan itu dikumpulkan karakternya oleh Allah. Wasabirina fil ba'sa wad-dharra'i wa hinal ba'si. Nah, siapa mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaikal ladzina sadaqu, mereka adalah orang-orang yang jujur imannya, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, para santriwati, ya, para ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yaitu pengantar yang disampaikan oleh Syekh Yasir Abdurrahman dalam kitabnya Mausu'atul Akhlaq. Nah, kemudian di pembahasan selanjutnya seputar sabar ini, Syekh Ibnul Qayyim mengatakan al-imanu nisfan. Iman itu dua bahagian. Yang pertama nisfu sabarin, ada bahagiannya adalah sabar, kemudian bahagian yang lain adalah syukur. Ya, jelas? Maka dalam konteks inilah Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak peduli ya jika diibaratkan sabar dan syukur itu adalah dua sayap kendaraan atau dua sayap pesawat, saya tidak peduli mau terbang dengan sayap syukur atau terbang dengan sayap sabar, karena keduanya sama-sama baik. Maka dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, al-imanu nisfan, iman itu dua kelompok besar, yang pertama sabar, yang kedua syukur. Nah, hidup kita kan antara itu saja Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu sekalian, kalau tidak syukur ya sabar, dapat rezeki syukur, ya. Banyak dikasih uang belanja, syukur. Dapat rezeki menyekolahkan anak, syukur. Bisa membayar listrik, beli gas, syukur. Suami nikah lagi, sabar tuh apa syukur? Ini ibu-ibu ya, santriwati belum paham ini. Ya, ustazahnya belum paham nih. Sabar atau syukur tuh? Syukur lah nak. Kan bertambah kawan, bertambah saudara. Ya, Bu, coba jawab dulu. Ini syukur atau sabar yang tadi itu? Sabar. Waduh, berarti musibah dong. Atau sabar dalam artian sabar dalam peperangan tadi, berperang. Ya, batin ibu-ibu menerima kenyataan ini. Nah, ya, tapi saya berani ngomong aja. Kalau di saya juga tak berani sebenarnya. Kan nampak wajah saya ini wajah setia kan, Bu? Ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi ini direkam pula, ya dengar pula sama istri saya nanti. Ya, khawatir saya ini. Ya, jadi hidup kita ini hanya antara kalau tak sabar syukur. Maka kata Syekh Yasir Abdurrahman, isbiru 'alan na'ma. Hendaklah kalian bersabar terhadap nikmat yang Allah berikan, syukur, ya, bersabar atas nikmat. Wasabiru 'alal ba'sa'i wad-dharra, dan hendaklah kalian bersabar baik ketika ditimpa musibah atau kefakiran yang menimpa hidup kita. Warabitu fi daril a'da, dan kalau dalam konteks peperangan hendaklah bersabar dalam peperangan tadi, berjuang. Maka ini bisa kita luaskan maknanya sekarang kepada santri-santriwati kita yang sedang berjuang dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena adik-adik santri sekarang berada di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya, dia tujuannya adalah menuntut ilmu, maka kalian berada di jalan Allah sampai nanti pulang. Maka jihad adik-adik adalah jihad menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran. Jadi kalau adik-adik ini meninggal nanti misalnya, maka mati syahid. Mau meninggal? Mau? Oh, berani mereka, Bu. Lebih berani pula adik-adik ini daripada ibu-ibu lagi. Ya. Nah, ibu-ibu ya, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya pembahasan awal yang disebutkan oleh Syekh Yasir Abdurrahman. Jadi sabar itu ada beberapa tingkatan, ada beberapa model tadi yang seperti yang kita uraikan, tetapi ada pembahasan penting pula di sini tentang sabar, la yatanafa ma'as sabr. Ada perkara yang tidak bertentangan dengan sabar. Apa dia? Asyakwa ilallah. Kita mengadukan permasalahan kita ini, berkeluh kesah kita kepada Allah, itu tidak menafikan kesabaran. Jadi misalnya kita sakit, lalu kita adukan sakit kita ini kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah saya, ya Allah, berikanlah kesehatan. Bukan berarti ketika kita mengadukan masalah ini kepada Allah, bukan berarti kita tidak
tidak sabar. Ya. Nah, dilanjutkan di sini, fa inna Yaqub alaihi salam, sesungguhnya Nabi Yaqub alaihi salam wu'ida bis sabril jamil. Dia ini dijanjikan, dia termasuk orang yang memiliki sikap kesabaran yang indah. Wan nabiyyu idza wa'ada la yukhlif. Dan nabi apabila dia berjanji dia tidak akan mungkir. Ya. Jadi sifat wajib yang harus ada pada nabi dan rasul itu 4. Yang pertama, mesti dia siddiq, dia jujur. Karena tak mungkin ada seorang nabi yang pendusta. Kenapa? Karena informasi yang dia bawa adalah informasi dari langit. Ya, informasi yang bersumber dari wahyu. Kemudian siddiq, ya, sifat yang kedua amanah, ya, tak mungkin dia menyembunyikan informasi, dia mesti amanah. Siddiq, amanah. Tabligh, menyampaikan, tak boleh dia menyembunyikan. Tabligh baru fitanah, atau yang kita sebut dengan fatanah, yaitu artinya pintar. Karena tak mungkin seorang nabi atau seorang rasul bodoh. Diajarkan A, yang diingatnya Z. Ini tak mungkin. Ya, secara akal juga tidak mungkin, dan secara nakli, secara dalil dari Al-Quran dan Sunnah juga menafikan adanya nabi yang tidak pintar. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, apa kata Nabi Yaqub alaihi salam di puncak penderitaannya? Apa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yaqub? Ujian sakit. Nah, apa kata beliau? Innama ashku bathi wa huzni ilallah, di dalam surat Yusuf ayat 86. Ya, saya mengadukan semuanya, ya, segala keluh kesah ini, wa huzni, dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tunggu dulu sebelum kita lanjutkan. Nabi Yaqub apa ujiannya tadi? Bukan sakit Nabi Yaqub. Apa ujiannya? Anaknya Nabi juga. Siapa nama anaknya? Nabi yang konon katanya paling ganteng. Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi Nabi Muhammad lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ada guru kami di pesantren dulu yang yang mencoba membuat perbandingan gantengnya Nabi dengan gantengnya Nabi Yusuf. Ya, ibarat buah jeruk, ya. Kalau dibelah dua, setengahnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilustrasi saja. Setengahnya lagi dibelah lagi. Nah, berarti seperempat untuk Nabi Yusuf, ya. Dan seperempatnya tadilah yang dibagi untuk kita-kita nih. Paham? Nah, dapatlah ini kayak wajahnya gini kan. Itu yang dibagi dari yang seperempat itu. Jadi dalam sebuah hadis yang bercerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dipertemukan dengan Nabi Yusuf, dan memang Nabi Muhammad mengatakan waqad u'tiya syatral hasan. Nabi Yusuf itu diberikan ketampanan setengah dari ketampanan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi yang paling gagah, yang paling ganteng itu adalah Rasulullah SAW. Nah, ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yaqub, apa ceritanya? Dia dipisahkan dari anak yang paling ia sayang bertahun-tahun, ya, yaitu Nabi Yusuf. Nah, sehingga dia menangis, dan tangisannya itu berujung kepada butalah mata Nabi Yaqub. Nah, di puncak kesedihan itulah ia berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya adukan semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah komplotan abang-abangnya yang membuat makar. Ya, dari mana Nabi Yaqub tahu? Karena abang-abangnya ini berdusta ke Nabi Yaqub, tapi dustanya tidak cerdas. Ya, katanya Nabi Yaqub itu dimakan oleh serigala. Inna tarakna Yusufa inda, surat Yusuf, inda mata ina fa'akalahu az-zi'bu, ya. Kami tinggalkan Yusuf
kata saudara-saudaranya kepada Nabi Yakub, kami tinggalkan Yusuf ini wahai ayahanda di dekat tempat kami meletakkan barang-barang, lalu ternyata dia diterkam oleh serigala. Diambilnya baju Nabi Yusuf, dilumurinya dengan darah, diserahkannya kepada Nabi Yakub. Sayangnya baju yang berlumur darah tadi tidak koyak. Jadi akhirnya Nabi Yakub tahu, oh ini kalian nih berdusta, pembohong ini. Kalau dimakan serigala, diterkam serigala, tentulah baju kayak itu namanya. Jadi kalau berdusta tuh pintar-pintar dikit gitu. Tapi jangan pernah berdusta ya. Ya, jadi nampak sekali. Tapi ini ya menjadi pesan bagi kita ibu-ibu sekalian. Biasanya orang yang berdusta itu pasti tidak cerdas, dia menyimpan kebohongannya. Ya, cobalah tengok matanya nanti. Kalau dia misalnya abang ibu-ibu di rumah, tengok matanya. Kalau dia tidak berani menatap ibu-ibu, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Tah kok ada pulau rumah di tempat lain. Awak tidak tahu. Awak tidak tahu. Nah, jadi ya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Yakub. Nah, bukan berarti dengan ujian itu dia tidak sabar ketika ia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ayub yang mana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditimpakan penyakit yang luar biasa. Apa kata Nabi Ayub alaihi salam? Anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini ditimpa oleh penyakit yang kuat. Wa anta arhamur rahimin. Engkaulah yang maha pengasih dari yang terkasih. Jadi ibu-ibu, ya, para santriwati sekalian, para ustazah, hadirin hadirat, kalau kita sakit, di antara doa dan zikir saat kita sakit itu adalah zikir yang dibaca oleh Nabi Ayub alaihissalam ini. Apa dia? Anni masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Jadi kalau sakit kepala, pegang kepala tu, ya. Anni masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Insya-Allah setelah itu hilang sakit kepalanya. Coba sekarang pegang kepala, yang sakit kepala. Ya, kalau tak hilang itu jangan salahkan saya. Ya, jadi doa kita atau zikir ketika kita sakit itu diantaranya adalah Anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Jadi ketika kita ditimpakan musibah, apapun musibahnya itu, lalu kita adukan itu kepada Allah, bukan berarti kita tidak sabar. Lalu apa yang bertentangan dengan kesabaran tadi adalah innama yunafis sabru syakwallah la syakwa ilallah. Kama ra'a ba'duhum rajulan yasku ila akhar faqatan wa darurah. Jadi yang menafikan atau yang bertentangan dengan sabar tadi, apabila keluh kesah itu disampaikan tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh sederhananya sekarang, apapun masalah hidupnya, di-share-nya, dibuat status di Facebook. Berarti ini tak sabar. Ya, ada saya baca ya rekan kita juga, ya. Pas status 24 jamnya itu dibuat status di Facebook atau di di WhatsApp itu yang ada apanya itu? Apa namanya itu Ustazah di WhatsApp itu? Story apa? Apa namanya? Story apa istilahnya? Pokoknya itulah, payahlah nyebutnya mah. Ya. Jadi macam-macam itu, dia pergi ke kantor dilaporkan. Katanya di kantor macet lah jalan ke kantor, sampai di kantor AC lah yang mati, kemudian ketemulah melayani mahasiswa yang begini. Pokoknya semua isinya itu adalah keluhan. Nah, orang seperti ini berarti dia tidak sabar. Dan kadang ibu-ibu, hal-hal yang sifatnya privasi itu tak usah di-sharing di media sosial, ya. Jadi hati-hati. Ibu-ibu punya Facebook enggak? Dari wajahnya emang nampak enggak pakai Facebook ini, ya. Ya, atau WhatsApp, ya gunakan seperlunya. Tidak perlu kita ya menggunakan media sosial itu untuk
menceritakan keseluruhan tentang privasi kita. Hati-hati, bahaya. Ini anak yang menangis tengah malam dibuat juga status di Facebook. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kalau aduan kita adalah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, meminta jalan keluar daripada Allah, maka itu tidak sah. Itulah tidak bertentangan dengan makna kesabaran. Nah, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pada pembahasan selanjutnya yang perlu kita ketahui, ujung dari sabar itu adalah surga dari Allah. Nah, itu yang kita ingat, Bu. Jadi apapun masalah hidup kita ini, apapun masalahnya, sulit, ya, kemiskinan, ya, masalah besar yang kita dapati, lalu kita hiaskan semuanya itu dengan kesabaran di jalan Allah, ujung-ujungnya nanti adalah surga. Kenapa? Karena kadang begini, kadang kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga itu bersebab salat kita. Bisa jadi. Ya, bisa jadi amal yang melayakkan kita ke surga itu bukanlah bacaan Al-Quran kita. Jelas ibu-ibu? Bisa jadi amal yang melayakkan kita, ya, tak ada yang menjamin hadir pengajian, baca salawat, zikir dan lain sebagainya, belum menjamin lagi kita akan nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, artinya apa? Bisa jadi dari amal-amal yang tak kita sangka, justru itulah yang menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tak boleh sedikit pun menyepelekan amal, karena bisa jadi amal itu nanti yang menghantarkan kita ke surga. Jelas? Nah, misalnya kita ditimpa musibah, lalu kita sabar. Kita tak tahu, jangan-jangan sabar itulah nanti yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ibu-ibu? Jadi tidak ada mengeluh-ngeluh lagi setelah ini nanti, ya. Susah betul lah kami hadir ke pengajian, apa nama pengajian awak kah? Majlis Taklim Az-Zahra. Setiap banyaklah macam gitu kan, tak sanggup rasanya lagi, tak sabar dia. Tapi coba diucapkan ke jiwa kita masing-masing pada saat itu, jangan-jangan acara setiap Jumat lepas asar menjelang maghrib inilah nanti yang memasukkan ibu-ibu ke surga. Jelas toh? Marah saya nih, ha? Ya, karena ada juga yang agak malas-malas barangkali kan, ndak mau ikut aturan, gini. Karena bisa jadi nanti ini yang akan menghantarkan kita ke surga. Saya kalau pikir-pikir, Bu, berat saya datang setiap Jumat sore ini sebenarnya ke sini. Subuh tadi ceramah juga saya ke Atanayan Raya. Kemudian siang tadi ada kegiatan mengantar anak, menjemput anak. Kemudian pergi pula khutbah Jumat. Pulang khutbah Jumat baru agak takalok seketek tuh, kalau seketek. Betul, datang pula tamu minta pengajian ini itu, konsultasi. Lah azan asar pula. Ya, belum istirahat lagi. Pas azan asar, salat asar. Setelah asar teringat pula jadwal. La ilaha illallah, saya bilang. Ya, tak kurus-kurus juga badan saya jadinya. Ya, dapat pula SMS kemarin dari Ustazah Silvi, ya, mengingatkan jadwal Ustaz. Sampai tadi di Jalan Kamboja tuh ditelepon lagi. Kalau saya ingat rasanya pengen lah sore-sore ini nonton apa enaknya di rumah. Sesekali nonton apa istilah kata ibu-ibu sekarang, drakor. Ya, apa drakor tuh, Bu? Tahu semuanya. Ya, pengen pula santai sore sambil makan goreng ubi, ngeteh di rumah, teh santai gitu kan. Tapi ya bukannya saya ingin apa-apa, kadang disitulah saya mengingatkan diri saya kembali, kan sekolah jauh-jauh sampai S3 ke Sudan kan demi ini, demi menyampaikan ilmu. Dan jangan-jangan, kita kan tak tahu, ada dari lisan saya ini tadi, yang nanti yang didengar oleh ibu-ibu, jadi ilmu, jadi amal mereka, mati saya nanti, ada amal jariah, ada ilmu yang bermanfaat. Amin. Cuma aminnya amin yang mana ini?
Amin yang mati tadi atau amin yang... Jangan diaminkan yang pertama tadi, amin yang mati. Ya, kita kan tidak tahu, Bu, ya. Kita tak tahu, entah nanti amal yang memasukkan ibu-ibu ke surga itu justru adalah ketika mengantar anak ke sekolah, keikhlasannya ada saat itu, atau ketika mengajar ngaji anak kita alif bata, atau ketika memasakkan gulai pucuk ubi untuk suami karena ikhlasnya luar biasa saat itu walaupun pucuk ubi. Iya, Bu? Ya. Ya, Masya Allah. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harga dari sabar itu adalah surga. Nah, sebutkan di sini ya di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, jadi dalam surat Al-Ankabut, apakah mereka mengira akan dibiarkan mengucap kami beriman padahal belum lagi datang ujian. Artinya ketika kita hidup, kita akan diuji. Ketika kita beriman, kita akan diuji oleh Allah dengan ujian masing-masing. Jadi orang ini ujiannya, orang ini ujiannya. Kita juga masing-masing ada ujian. Maka jangan samakan seluruh manusia ini berbaik sangkalah kepada umat Nabi Muhammad. Ada ujiannya masing-masing. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Berarti ketika engkau hidup, engkau akan diuji. Artinya kalau tak siap diuji, jangan hidup. Ada dulu saya dulu pernah di pondok alumni Gontor, ada pepatah kiai itu yang selalu diingatkan ke kami. Hidup, berani hidup, tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Nah, itu dulu tuh yang selalu diingatkan kepada kami, ya. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Nah, artinya apa? Dalam kehidupan itu ada ujian, dan ujian yang paling besarnya nanti adalah kematian. Nah, maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kesabaran inilah yang buah yang akan kita petik nanti dari kesabaran itu adalah surga. Di dalam surat Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta terus ma'ahu mata nasrullah. Coba ibu-ibu sambung. Makanya ke sana saya menghadap tadi supaya jangan saya dipikir pilih kasih, karena memang mereka yang menghafal Quran. Ya, coba ibu-ibu sambung. Nah, kan tak ada. Siapa yang bisa saya umrohkan? Yang di sini ya. Kalau yang di sana tak boleh jawab. Yang di sini ya, sekelompok ini. Apa sambungan ayat itu? Tapi jangan tengok HP. Ya, apa sambungannya? Nah, jadi ibu-ibu berusaha jugalah sedikit banyaknya menghafal Al-Quran, ya. Minimal juz ammah, juz 30. Kalau tak mampu juga juz 30, minimal dari wadduha ke bawah. Bisa? Wadduha ke bawah bisa? Nggak ada yang menjawab, nah. Bisa. Kenapa? Karena ada dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang tak memiliki sedikit pun hafalan Al-Quran kal baitil kharib, sama seperti rumah yang runtuh. Rumah tuh ada tapi runtuh, bisa enggak ditempati? Tak bisa. Jadi minimal ya 30 juz. Setuju? Minimal 30 juz. Maksudnya juz 30. Tak dapat juga juz 30, minimal dari
ad-duha. Tak dapat juga dari ad-duha qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tak dapat juga itu. Tak dapat juga Al-Fatihah. Matilah lagi. Ya. Jadi ada kata guru kami di pesantren dulu, tak bisa juga juz 30 selama mondok 3 tahun katanya. Maka takbirkan dia 4 kali takbir katanya. Apa tuh 4 kali takbir, Bu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti dia sudah bisa ibu-ibu ditakbirkan 4 kali takbir nih? Belum ya. Karena insya Allah punya hafalan Al-Quran. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penjelasan dari 2 ayat yang kita baca tadi, al-jannatu, surga itu, la budda laha min saman. Surga pasti ada harganya. Ya, tak gratis, ya, tak gratis kita mendapatkan surga itu. Dan harganya itu kata Syekh Abdurrahman, Yasir Abdurrahman, sil'atun ghaliyah. Harganya sangatlah mahal dan tinggi. Fala mafarra minas saman. Tidak ada jalan keluar kita kecuali kalau ingin mendapatkan harga surga itu, bayar harga yang mahal itu. Nah, apa di antara harga yang mahal untuk kita bayar mendapatkan surga? Di antaranya adalah dengan sabar. Jelas poin-poinnya? Perlu saya tuliskan? Ya, rasanya tak perlu ya, karena ini sederhana sekali penjelasannya. Nah, kemudian yang terakhir ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dikatakan di sini ajaban laka, maka dalam konteks keimanan, bangunan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi bersumber dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, ajaban li amril mu'min, perkara segala kondisi orang-orang mukmin itu amat menakjubkan, semuanya baik kata Nabi. Di mana letak kebaikan seluruh perkara dan urusan orang mukmin itu? Apa dia? Apabila mereka ditimpa oleh kebaikan, mereka bersyukur. Lalu apabila ditimpa oleh musibah, itu mereka bersabar, dan syukur dan sabar tadi sama-sama baik. Jadi kalau ada ibu-ibu melihat orang dikaruniakan oleh Allah harta, dia bersyukur. Kita tidak dikaruniakan harta seperti dia dikaruniakan harta, kita bersabar. Yang kita lakukan itu sama baiknya dengan syukur orang yang punya harta itu. Jelas? Maka kita tak perlu risau dan berkecil hati lagi dengan apapun yang terjadi di bumi ini, di dunia ini. Karena semuanya sementara dan harganya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu disebutkan di hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bersumber dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra 'ala imra'atin tabki 'inda qabrin. Nabi lewat di kuburan, lalu nampak di tepi kuburan itu ada seorang ibu-ibu yang sedang mengunjungi kuburan, ziarah kubur. Dia menangis di sana. Lalu apa kata Nabi kepada ibu-ibu tadi? Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah, Bu, dan sabarlah. Mendengar ada orang yang berbicara begitu kepada dia yang sedang meratap menangis di tepi kuburan tadi, apa kata ibu tadi? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi kamu. Kamu ini tidak ditimpa musibah seperti musibah yang menimpa saya. Kenapa dia berani ngomong seperti itu kepada Rasulullah? Karena dia tidak tahu yang menyuruh dia bertakwa dan bersabar itu adalah Rasul. Biasanya kalau perempuan ini kan akalnya singkek, Bu. Jangan marah, Bu, ya. Ya, maksudnya gimana ya bahasa yang lebih sopannya? Akal, bukan itu. Rasa perempuan ini lebih ke depan dibanding akalnya, ya enggak? Perasaan, makhluk perasa. Kalau laki-laki makhluk logik, ya, lebih dulu pikiran daripada perasaan. Maka ibu-ibu kalau jumpa suami yang memang agak memang begitu adanya, ya, bersyukurlah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cerita dulu, ya, ada family kerabat saya punya anak. Jadi ibunya nih sibuk di dapur, ayahnya di bengkel. Ya, tiba-tiba si ibu nih kehilangan anak. Ya, anaknya tadi nonton main kok hilang. Menangislah ibunya nih meraung-raung, ya. Karena di depan rumah tuh ada kolam. Ya, kolam yang lumayan besar yang dalam. Dikiranya anaknya nyemplung ke sana. Anak Den, katanya kan dipanggilnya suaminya. Bang, anak kita udah tercebur ke situ, tolong cari katanya. Nah, ayahnya tadi mendengar berita itu langsung nyebur. Kalau yang perempuan nangis. Kan perasaannya tuh, coba kalau memang berfungsi lebih dulu lah akalnya, apa ndak dia saja yang, ini belum pasti anak tuh di dalam tuh lagi, tapi refleks seorang ayah, seorang laki-laki, oh berarti kalau di situ kita harus nyebur. Nah, setelah nyebur nak ketemu anak tuh. Muncul anak tuh dari rumah tetangga sebelah. Maknya tadi langsung no. Kalau ayahnya tadi langsung tersenyum pahit ayahnya tadi. Awak lah payah. Itu contohnya bahwa kalau ini jangan marah Bu ya, kalau ibu-ibu ini kan lebih ke depan perasaan, kalau laki-laki lebih ke depan pikiran. Nah, itulah. Jelas Bu? Itulah yang menimpa ibu tadi kepada Rasul. Apa katanya? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Ngomong aja bisa nyuruh bertakwa, sabar. Oh, pergi sana. Kau tak ditimpa musibah seperti yang menimpa aku. Kan rata-rata ibu-ibu begitu kan? Ngecek aja nyuruh sabar. Coba kan naik ke inyo gitu. Iya kan Bu? Ngaku lah Bu. Enak aja nyuruh sabar, asik nyuruh sabar, kan dia ndak ditimpa musibah seperti musibah kita. Begitu rupanya yang terjadi kepada ibu ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini dikatakan walam ta'rifhu, karena dia tidak tahu itu adalah Rasulullah. Kalau dia tahu kira-kira berani ndak dia ngomong kayak gitu? Ndak kan? Jadi apa yang terjadi? Faqilalaha, dikatakan kepada ibu tadi, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hei Bu, yang ibu usir tadi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu karena merasa menyesal, dia biasanya kan gitu tuh. Kalau udah menyesal akhirnya datang pergi minta, oh maaf ya tadi enggak tahu, udah angeles lah istilahnya kan. Iya enggak perang ibu-ibu tuh enggak? Samo ibu-ibu apa Pak Samo. Ya, jadi fa'atat baban nabi falam tajidhu indahu. Jadi dalam riwayat itu dia datang kepada ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ternyata mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa katanya? Lam a'rifka, maafkan saya ya Rasulullah, saya tidak tahu tadi engkau yang datang itu. Lalu apa jawab Nabi? Kalau saya mungkin dasar tekek baloy mungkin ya. Tapi Rasulullah apa yang diperbuat ya? Apa kata Nabi? Dengan senyum Nabi mengatakan, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu saat di benturan pertama. Jadi sabar yang sesungguhnya itu pas kena itulah sabar. Tapi misalnya pas jatuh ibu, meracau misalnya, banyak bercakap, tapi setelah itu sudahlah saya sabar aja. Tidak sabar nama itu. Sabar juga lah mungkin ya, tapi dikit. Tetapi sabar itu saat benturan pas kena itu, di saat itulah nampak kita ini sabar atau tidak. Apa sabar itu tadi? Bertahan, tidak yang menghujat takdir yang Allah berikan kepada kita. Jadi pas saat benturan pertama itulah yang sesungguhnya letak sabar itu keberadaannya. Jadi jelas Bapak Ibu? Ya ibu-ibu sekalian, poin-poin tentang sabar tadi. Nah, walaupun kita dimanapun Allah tempatkan kita, apakah di sayap yang bernama sabar atau di sayap yang bernama syukur, keduanya adalah baik untuk kita pulangkan kepada Allah. Mau Allah letakkan kita di mana, silahkan. Kalau Allah letakkan kita di kesabaran, di ujung kesabaran itu harganya adalah surga, dan disitulah keindahan dan kenikmatan abadi. Karena di dunia ini sebentar Pak Bu, ya. Yang abadi itu nanti di surga. Sebentar nak dunia ini, sebentar, ya. Tak lama lagi ibu-ibu nih,
Ya saya juga tak lama kita ini. Ya, paling umur 60 sampai 70. Nah, saya sekarang 37. Ya. Kalau 60 berapa tahun lagi itu? Ya. Kalau ibu yang sudah, ibu berapa sekarang? Hah? 50 lebih. Enggak lama lagi itu, Bu. Ya, kalau standarnya 60 sampai itu. Siapa yang sudah 60? Saya tunjuk tangan. Bu, udah 60, hati-hati. Ini lampunya sudah lampu merah, dah berhenti tuh. Ya, lampu kuning lah mungkin ya. Kalau udah ada yang 70? Mana? Dah ada rasa yang 70 nih ya. Kalau ada yang 70 masih hidup, dia bersyukurlah kepada Allah. Berarti dah dapat bonus. Dan di berapapun usia kita, mudah-mudahan nanti Allah tutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kaji kita pada sore hari ini.